Welcome to my channel. Oh iya, tonton video ini sampai habis ya, dan jangan di skip agar bunda-bunda atau yang menonton video ini mendapatkan informasi yang lengkap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Farida Aini. Nah, di video kali ini aku akan membagikan tips untuk bunda-bunda yang anaknya ingin cepat berjalan. Nah, sebelumnya kemampuan anak untuk berjalan itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing ya bro. Kita tidak bisa menyamakan antara anak satu dengan anak yang lainnya, itu jelas berbeda. Ada anak yang cepat jalan tapi ngomongnya itu lambat. Ada juga anak yang ngomongnya itu cepat tapi lambat jalan. Nah, jadi kemampuan mereka itu atau ciri khas mereka itu berbeda-beda. Nah, tetapi perlu bunda ketahui, kita patut waspada apabila anak kita itu umur 14 bulan, 15 bulan, 16 bulan itu belum bisa berjalan. Nah, kita itu patut waspada ya. Karena kenapa? Pasti banyak sekali cemoohan dari orang lain atau perkataan yang kurang mengenakan dari sekitar kita, atau bisa dari saudara kita, tetangga kita. Pokoknya banyak sekali perkataan yang kurang enak dari orang terdekat kita. Wah, anaknya kok belum bisa berjalan padahal udah umur 1 tahun. Wah, anaknya kok belum bisa jalan. Wah, gimana tuh kok belum bisa jalan? Pasti banyak sekali omongan-omongan yang kurang mengenakan. Nah, pasti omongan itu akan membuat kita semakin down, akan membuat kita semakin kecewa, marah pada diri sendiri. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang anak kita memang belum mau untuk berjalan. Nah, simak ya cara aku menstimulus anakku Akhtar agar cepat berjalan. Nah, anak aku Akhtar itu jalannya itu di usia 11 bulan. Cara aku menstimulus Akhtar yaitu sebagai berikut ya. Simak ya bunda-bunda sekalian. Nah, tips yang pertama adalah mentitah. Tips yang pertama ini adalah mentitah. Tapi waktu kemarin itu Akhtar belajar berjalan, aku tuh nggak sering-sering banget sih sebenarnya mentitah dia. Cuma sehari itu 1 kali atau 2 kali itu udah nggak sering-sering banget. Dan anaknya sendiri itu sudah menunjukkan kalau dia itu pengen dititah. Waktu ada apa itu, saya sebagai ibunya atau ayahnya itu misalkan berdiri, nah anaknya itu sudah berdiri. Akhirnya saya mentitah Akhtar itu ternyata dia itu sudah kayak mahir gitu, mau jalan itu kayak sudah lancar gitu, badannya itu sudah nggak loyo lagi gitu, sudah nggak geliar-gelior gitu. Jadi tips yang pertama ini adalah mentitah. Coba bunda titah anak bunda, apakah masih kayak loyo apa enggak. Kalau memang sudah tegap, berdiri itu sudah tegap dan dia sudah menunjukkan mau atau dia itu pengen dititah, artinya dia itu sudah mempunyai kemampuan untuk berjalan. Yang kedua adalah latihan mendorong. Nah, kemarin itu aku sempat menyewakan Akhtar itu push walker ya. Kenapa aku menyewakan dia push walker? Karena agar anaknya itu lebih semangat lagi untuk belajar berjalan. Sebelum aku sewakan push walker, dia itu aku kasih kardus, galon, kursi plastik agar dia itu mau untuk mendorong. Nah, ternyata dia itu sudah mau untuk mendorong dan dia berjalan sambil mendorong benda-benda yang aku berikan tadi. Nah, aku sewakan push walker karena dia agar lebih semangat lagi aja. Kan push walker itu ada mainannya ya, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, itu kan ada banyak mainannya tuh di depan, jadi dia lebih semangat lagi. Dan sekarang itu baby walker seperti yang dulu itu ya, orang dulu itu banyak menggunakan baby walker ya. Baby walker itu sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi karena sangat membahayakan bagi anak ya. Nah, tips yang ketiga adalah kurangi waktu menggendong. Jadi aku sama ayahnya Akhtar itu jarang banget menggendong Akhtar. Jadi aku biarin aja dia itu main-main sendiri. Dari kecil ya emang Akhtar ini jarang digendong, jadi aku biarin. Misalkan rewel dikit itu nggak aku gendong, nangis itu eh, nggak aku gendong, aku biarin dulu, biarkan dia itu bermain seleluasa dia, semau dia. Dia mau
merangkak kemanapun ya aku ikuti dulu gitu. Jadi nggak sering-sering digendong. Kalau nggak genting banget itu nggak digendong. Eh, itu semua bertujuan untuk agar anak itu tidak manja ya. Nanti misalkan dia waktu jalan misalkan jatuh itu nggak merengek langsung minta digendong, itu nggak seperti itu anaknya. Biar anaknya itu lebih bisa mandiri. Misalkan dia nanti berdiri terus jatuh itu nggak nggak langsung minta digendong gitu. Nah tujuannya seperti itu. Tips yang keempat adalah memberikan dia motivasi. Nah jadi ketika Akhtar latihan berjalan, aku tuh sering memberikan dia itu motivasi, ayo Akhtar kamu bisa, kamu bisa. Nah seperti itu. Jadi kayak semangatin dia terus agar dia itu lebih lebih mau untuk berjalan dan terus semangat untuk berjalan gitu. Tips yang kelima adalah ajak anak bertemu dengan temannya. Nah, menurut aku tips ini adalah tips yang paling penting ya. Karena kenapa? Tips yang paling penting karena Akhtar itu bisa jalan karena sering aku ajak main dengan temannya yang sudah bisa jalan. Nah, jadi pertama kali aku ajak dia bermain ke temannya yang sudah bisa jalan, itu dia kayak satu langkah, dua langkah, tiga langkah, kayak banyak langkah gitu. Nah terus aku ajaklah dia pulang. Nah sampai rumah itu kembali lagi cuma satu langkah, loh langsung ambruk. Terus aku bingung loh, tadi waktu main lo bisa jalan dia, sudah langkahnya itu sudah banyak, tapi sampai rumah itu loh kok satu langkah lagi gitu. Terus besoknya lagi aku ajak dia itu main ke tempat temannya. Nah seperti itu lagi, dia itu langkahnya itu sudah banyak, aku ajak pulang itu kembali lagi satu langkah lagi, sampai ayahnya itu juga bingung loh, di sana tadi lo sudah bisa jalan tapi sampai rumah itu kembali lagi satu langkah ambruk, satu langkah ambruk gitu. Nah jadi aku sering ajak dia itu main ke tempat temannya itu. Terus ya mungkin karena sering melihat temannya berjalan ya, akhirnya dia tuh punya rasa, wah aku pengen bisa jalan kayak temanku. Nah akhirnya dia itu, itulah pertama kali Akhtar bisa jalan melihat temannya, sampai dia itu kegirangan kayak pengen ngejar temennya gitu, padahal dia itu belum bisa, belum mahir ya untuk berjalan. Nah jadi itu ya tipsnya, yaitu ajak anak sering bertemu dengan temannya yang sudah bisa berjalan. Yang keenam adalah membelikan sandal. Nah waktu pertama-tama kali Akhtar itu sudah bisa jalan itu belum aku belikan sandal, jadi dia aku biarin berjalan tanpa memakai sandal, biar dia itu tahu, wah aku ini punya kaki, kaki digunakan untuk berjalan. Jadi aku biarin misalkan main ke lewat tanah itu ya aku biarin, lewat rumput itu aku biarin, di lantai itu aku biarin juga. Jadi ketika dia sudah kayak sudah tidak mau merangkak lagi ya, sudah bisa jalan, sudah benar-benar bisa jalan, itu baru aku belikan sandal. Nah tips membelikan sandal itu jangan membelikan sandal yang ada encit-encitnya ya. Jadi kalau kita membelikan sandal yang ada encet-encetnya itu, malah anak itu nggak mau jalan, malah dia itu fokus ke encet-encetnya itu. Jadi belikan aja sandal yang enteng dan mudah digunakan untuk. Tips yang ketujuh adalah memancing dengan mainan. Nah kita bisa memancing anak kita menggunakan mainan. Misalkan kita duduk agak jauh dari anak kita, kemudian kita memegang mainan kesukaan dia, terus kita bilang, ayo ayo ke sini, ini mainannya, ini mainan kesukaanmu gitu. Sambil gini, ayo ini mainan kesukaanmu, kayak menyemangati gitu. Nah nanti anak kita itu akan tertarik dengan mainan kesukaannya, kemudian itu akan memancing dia untuk melangkah. Nah seperti itu ya. Kedelapan adalah memijat kaki. Nah jadi aku tuh sering banget memijat kakinya Akhtar setiap hari ya, rutin sekali memijat kakinya Akhtar. Itu seperti ini ya videonya ya, bisa dilihat ya. Nah nanti bunda-bunda bisa mempraktekannya ya, kurang lebih video pijat kakinya seperti itu. Nah itu selalu aku ulangi, setiap gerakan itu aku ulangi 10 kali ya.
Nah, jadi dengan pijat kaki itu, alhamdulillah Akhtar di usia 11 bulan itu sudah bisa berjalan. Nah, itu tadi tips dari saya, tips untuk menstimulasi anak agar cepat berjalan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang anaknya sedang berlatih untuk berjalan. Mungkin itu saja videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thanks for watching.